Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Integral Lukman Al-Hakim dan Ustadz-Ustazah yang kami banggakan, serta teman-teman yang kami sayangi. Kami punya cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Ada yang tahu nggak kisahnya? Enggak. Oke, kalau begitu ini kisahnya yang akan diceritakan oleh teman kita Aisyah. Silakan Aisyah. Baiklah, sahabat seiman yang saya sayangi, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Abu Dujana, sahabat Nabi yang dikenal pemberani di medan perang. Abu Dujana juga seorang yang sangat menjaga diri dari perkara yang haram. Pada suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujana selalu terburu-buru untuk pulang tanpa memanjatkan doa setelah sholat. Rasulullah mencoba mencari tahu penyebab kebiasaan Abu Dujana tersebut. Rasulullah bertanya kepada Abu Dujana, apakah engkau tidak punya permintaan yang perlu engkau panjatkan kepada Allah sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa? Abu Dujana menjawab, begini Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah laki-laki. Di atas pekarangan rumah tetangga kami ada pohon kurma yang menjulang tinggi. Dahannya menjutai rumah kami. Setiap kali ada angin yang tertiup di malam hari, kurma itu berjatuhan ke rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga yang tidak berpunya. Anak kami sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang mereka dapat mereka makan. Oleh karena itu, setiap selesai sholat, aku selalu bergegas untuk pulang sebelum anak-anak kami bangun. Kemudian kami mengumpulkan kurma itu dan mengembalikan kepada pemiliknya. Pernah suatu ketika Abu Dujana melanjutkan ceritanya. Aku pernah mendapat anakku memakan kurma yang jatuh dari pohon tetanggaku itu. Aku berusaha sekuat tenaga mengeluarkan kurma yang terlanjur dimakan tadi dari mulut anakku. Anakku pun menangis karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, aku takkan rela meninggalkan harta haram di perut keluargaku, sehingga aku keluarkan dan kukembalikan bersama kurma yang masih utuh, kata Abu Dujana. Mendengar cerita Abu Dujana, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Rasulullah pun mencari tahu siapa pemilik pohon kurma tersebut. Setelah bertemu dengan pemilik pohon kurma, tanpa basa-basi, Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga 10 kali lipat, harga yang sangat mahal. Pria pemilik pohon kurma tersebut menjawab, saya tidak akan menjual dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak akan menjual apapun kecuali dengan uang lunas. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang dan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Pria pemilik pohon kurma tersebut pulang. Dia berjalan mendatangi istrinya dan menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah untung banyak hari ini. Aku bisa membeli 10 pohon kurma yang lebih bagus dari hasil penjualan satu pohon kurma saja. Sementara pohon kurma yang aku jual masih berada di pekaranganku. Aku akan mengambilnya terlebih dahulu tanpa aku sisakan sedikit pun, ucapnya. Pria itu sangat munafik. Ia sudah dibeli pohon kurmanya dengan harga yang sangat mahal, masih mau mengambil buah kurma dari pohon yang sudah dijualnya. Ketika malam hari, si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya, dia bangun dan melihat pohon kurma yang sudah berpindah tempat kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun
pohon tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Si munafik pun heran tiada tara. Itulah cerita tentang Abu Dujannah yang sangat sedih. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Dujannah, yaitu kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita, karena jika kita melakukannya berarti kita melanggar perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk memakan dan memakai yang halal, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Sekarang banyak kita temukan orang yang suka mengambil barang milik orang lain. Contoh kecil di dalam kelas, sering terjadi kehilangan uang, barang, dan lain-lain. Banyak pelajaran. Tepuk tangan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Dujannah, yaitu kita harus bersabar menghadapi ujian dari Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ujian bagi kita. Kekayaan, kemiskinan juga termasuk ujian tersebut. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk bisa bersabar dalam keadaan apapun, terlebih ketika Allah memberikan kita dalam ujian bentuk apapun. Ada kata bijak yang berbunyi, setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan setelahnya. Karena keikhlasan Abu Dujannah menerima ujian dari Allah, maka Allah memudahkan urusannya melalui Rasulullah dan para sahabatnya yang membalikan pohon kurma, sehingga Abu Dujannah beserta keluarganya bisa memakan buah kurma dan tidak menahan lapar lagi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kami tutup, ada pantun dari kami. Dalam panci mana nak nasi? Nasi dimakan perut terisi. Orang pintar banyak, orang bijak banyak dicari. Orang curang pasti dijauhi. Sekian